Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 tanda bahwa orang ketiga itu hanyalah pelarian mantan sesaat saja. Ya. Jadi ketika mantan Anda beralih ke orang ketiga, itu sebenarnya Anda tidak usah terlalu stres ya, tidak usah terlalu panik dan tidak usah terlalu bersedih. Sebenarnya ada tanda atau indikator bahwa yang bersangkutan itu menuju orang ketiga hanya sekedar pelarian saja, refreshing atau piknik sesaat. Ya, jadi ada 3 tanda ya. Yang pertama, kelihatan lebay, berlebihan, over ya. Jadi justru orang kalau yang betul-betul mau merintis sesuatu yang serius itu pendekatannya sangat dewasa, sangat soft, lembut ya. Justru kadang-kadang orang pada tidak tahu ya, karena dia betul-betul akan mempublish ya saat memang sudah yakin 100% bahwa ini bisa running ya. Ini baru meloncat, tetapi publikasinya sudah seperti iklan di TV ya. Jadi sehari itu dia posting dengan orang ketiga ini bisa sampai belasan kali ya. Posting foto berdua, kemudian foto orang ketiga ini sendirian dipamerkan kemana-mana ya. Kemudian jalan-jalan ke satu titik saja, satu tempat, fotonya bisa sampai 15 yang diposting. Nah, itu menunjukkan bahwa ada faktor lebay atau berlebihan di dalam skema relasi ini tadi ya. Lebay itu adalah indikator tidak serius, main-main ya. Ketika orang memang membangun relasi yang serius, maka unsur lebay ini akan hilang secara otomatis ya. Orang yang menjalani skema hubungannya dengan serius itu akan hati-hati. Bahkan kita melihat ya, banyak orang populer, kondang, terkenal, itu justru berusaha agar keluarganya tidak diketahui ya, untuk melindungi privasi mereka, agar jangan sampai misal popularitas sang ayah membuat anak-anaknya menjadi tidak nyaman di dalam berinteraksi dan beraktivitas dengan teman-teman sebayanya, maka dirahasiakan, ditutup. Nah, itu menunjukkan orang-orang yang serius dan memiliki kedewasaan di dalam memanajemen persoalan cinta ini tadi. Tapi ketika seseorang menunjukkan sesuatu yang berlebihan, sudah itu ya, tidak ada unsur seriusnya di sana ya. Itu cuman untuk kepentingan show off ya, atau untuk main TikTok begitu kan, atau untuk pelampiasan ya, karena mungkin selama bersama-sama Anda dia tidak bisa melakukan yang seperti itu ya, karena Anda sibuk atau mungkin terlalu serius dan seterusnya tadi. Nah, yang kedua setelah lebay tadi, yang
bisa kita lihat dengan jelas ya, bahwa di dalam menjalani hubungannya tadi serba tergesa-gesa. Kenapa saya katakan serba tergesa-gesa ya? Memposting berlebihan itu termasuk aktivitas yang tergesa-gesa ya. Termasuk juga langsung mencoba untuk melibatkan unsur keluarga. Nah ini kelihatannya kan serius nih. Kalau orang sudah mencoba menemui orang tuanya dan seterusnya. Ya, Anda harus tahu ya, orang yang sudah rembukan keluarga dan gagal menikah, itu jumlahnya sangat banyak. Ya, dan Anda juga harus paham, orang yang datang silaturahmi kepada keluarga orang yang katanya dia cintai, dan kemudian setelah itu tidak pernah datang lagi, itu jumlahnya banyaknya luar biasa. Anda juga harus tahu bahwa orang yang datang kemudian diajak janjian, oh kita sepakat akan menikah di tanggal sekian bulan ini, tahun ini, di situ ada orang tuanya, dan kemudian tidak menepati janjinya, itu jumlahnya banyak sekali. Ya, nah jadi ada unsur yang tergesa-gesa di situ, dan umumnya setelah tergesa-gesa orang akan menyesal tuh, aduh, kenapa sudah kadung melangkah ya, begitu ya. Sementara uang belum cukup ya, dan tabungan belum ada untuk berumah tangga ke depannya, dan akhirnya dia memutuskan untuk cancel. Dan sekali orang pernah cancel, mudah saja dia untuk melakukan cancel yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi ketika dia bersama dengan Anda, dia kan sudah melakukan cancel di situ, kemudian beralih ke orang ketiga. Nah, sekarang karena dia sudah punya pengalaman cancel, ya, mungkin cancel yang pertama ini dia masih merasa bersalah, merasa berdosa dan seterusnya. Tetapi kalau sudah cancel kedua, sudah lebih enteng dia melakukannya daripada cancel yang pertama tadi. Dan semua yang tergesa-gesa, yang terburu-buru, potensi kegagalannya jauh lebih besar dari segala sesuatu yang direncanakan dengan hati-hati, dijalani dengan sepenuh hati. Ya. Nah, kemudian tandanya yang ketiga ya, bahwa yang bersangkutan ya itu tidak kunjung bisa menunjukkan kedewasaannya di dalam melakukan manajerial hubungan dengan orang ketiga ini. Jadi main-main terus kelihatannya ya. Jadi aktivitasnya ya cuman dari satu mall ke mall yang lain ya, dari satu bioskop ke bioskop yang lain. Orang yang serius itu, biarpun belum terikat pernikahan, biasanya mulai melakukan perencanaan. Postingannya sudah mulai iklan cicilan rumah ya, kemudian postingan yang dia perlihatkan datang bersama orang ketiga ke tempat di mana akan dibangun rumah yang bisa dibeli dengan cara kredit. Nah, dia sudah melangkah tuh ke arah perencanaan yang serius. Tapi kalau aktivitasnya cuma berputar-putar di situ-situ saja, bioskop, mall, kemudian tempat wisata, ya, dan seterusnya, itu menunjukkan yang bersangkutan hanya menjadikan orang ketiga ini sebagai pelarian sesaat saja dan tidak akan bertahan lama.
bisa jadi yang bersangkutan akan kembali kepada Anda atau melanjutkan pikniknya dulu nih ke tempat yang lain, ya, ke hati yang lain. Nah, jadi ya, secara umum yang penting ya, ketika sesuatu itu terpaksa lepas dari diri Anda, ya, mantan terpaksa lepas, pergi meninggalkan Anda karena orang ketiga, ya, maka semoga dengan kesabaran Anda, ya, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Ganti yang lebih baik itu bisa jadi mantan kembali kepada Anda, tetapi dalam kondisi yang sudah taubatan nasuha, sudah jadi sangat baik sekarang, ya, konsisten dan setia kepada Anda. Atau bisa jadi dengan memang seseorang yang lain yang lebih baik lagi, ya. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaka lan tada'a say'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka minhu. Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik lagi. Ya, silahkan Anda perkuat permohonan dan doa Anda kepada Allah. Semoga Allah mengembalikan mantan kepada Anda dalam kondisi mantan yang jauh lebih baik lagi. Jadi pemahaman definisi diberikan ganti yang lebih baik, sosoknya tetap mantan Anda, tetapi secara emosional dia sudah lebih matang, ya. Kemudian temperamennya juga sudah terkendali sekali, dan yang pasti dia cinta dan setia kepada Anda, sehingga kondisinya menjadi lebih baik dan lebih indah lagi daripada waktu yang lalu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.